Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurhalida dengan NIM 3 digit terakhir 061 dari kelas PM 2024E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi setengah putaran pada mata kuliah geometri transformasi, khususnya yang berkaitan dengan teorema 4.3. Nah, dalam materi ini saya akan membahas mengenai pengertian dari setengah putaran, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian bahwa setengah putaran itu merupakan suatu isometri. Nah, setengah putaran terhadap suatu titik P yang dilambangkan dengan HP merupakan suatu transformasi pada bidang yang memetakan setiap titik terhadap titik pusat P. Nah, transformasi ini disebut setengah putaran karena secara geometris titik dipindahkan seolah-olah diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat P. Nah, dengan kata lain, setiap titik pada bidang akan dipindahkan ke posisi yang berada di sisi berlawanan terhadap titik P. Nah, akan tetapi jaraknya terhadap P itu tetap sama. Nah, dalam definisi ini terdapat dua kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika titik yang dipetakan bukan titik pusat atau A tidak sama dengan P, nah maka bayangan titik A oleh setengah putaran adalah titik A aksen dengan sifat bahwa titik P merupakan titik tengah dari ruas garis A aksen. Nah, artinya terdapat dua hal yang terjadi, yaitu jarak titik A ke P sama dengan jarak titik A aksen ke P. Kemudian titik A, P, dan A aksen berada pada satu garis lurus. Nah, secara sederhana dapat dibayangkan bahwa titik A aksen itu berada tepat di seberang titik A terhadap titik pusat P. Kemudian untuk kondisi kedua, itu terjadi jika titik yang dipetakan adalah titik pusat itu sendiri, yaitu ketika A sama dengan P. Nah, jika titik pusat itu dipetakan oleh setengah putaran, maka hasilnya tetap titik itu sendiri, sehingga dapat dituliskan HP P sama dengan P. Nah, hal ini berarti bahwa titik pusat itu tidak mengalami perubahan posisi dalam transformasi setengah putaran. Lanjut, kita akan membahas teorema 4.3 yang menyatakan setengah putaran adalah suatu isometri. Nah, isometri adalah transformasi geometri yang mempertahankan jarak antar titik. Nah, artinya setelah satu bangun itu mengalami transformasi isometri, panjang sisinya itu tidak berubah. Kemudian jarak antar titik itu tetap sama dan bentuk serta ukuran bangunnya itu tetap sama. Yang berubah hanyalah posisi atau orientasinya saja. Nah, oleh karena itu, untuk membuktikan teorema ini kita perlu menunjukkan bahwa setengah putaran tidak mengubah jarak antara dua titik pada suatu bidang. Nah, untuk membuktikan teorema 4.3 ini, kita akan memperhatikan gambar tersebut. Nah, kemudian kita misalkan bahwa P ini merupakan pusat setengah putaran. Kemudian A dan B itu dua titik pada bidang, dan A aksen itu merupakan bayangan dari titik A, kemudian B aksen ini merupakan bayangan dari titik B. Nah, secara matematis sebenarnya kita bisa menuliskan A aksen itu sama dengan HP dalam kurung A, kemudian B aksen sama dengan HP dalam kurung B. Nah, tujuan kita membuktikan ini untuk menunjukkan bahwa AB itu sama dengan A aksen dan B aksen. Atau jarak antara titik sebelum dan sesudah transformasi itu tetap sama. Nah, untuk memastikan bahwa hal ini berlaku pada semua kemungkinan posisi titik, maka
pembuktian ini akan dilakukan dalam dua kasus. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu titik A dan B, kemudian P itu tidak segaris. Nah, jadi pada kasus pertama ini diasumsikan bahwa titik A, B, dan P tidak berada pada satu garis lurus. Nah, kemudian kita definisikan bahwa A aksen ini merupakan bayangan dari titik A dan B aksen ini bayangan dari titik B oleh setengah putaran terhadap titik P. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran, kita ketahui bahwa P merupakan titik tengah dari A aksen dan juga B aksen. Dari sifat titik tengah tersebut, kita memperoleh PA sama dengan PA aksen dan PB sama dengan PB aksen. Nah, selain itu, kita juga dapat melihat bahwa sudut APB ini dan juga sudut A aksen PB aksen merupakan sudut yang bertolak belakang, sehingga kedua sudut ini memiliki besaran yang sama. Nah, karena besar sudutnya sama, maka kedua sudut ini kongruen. Selanjutnya, kita perhatikan dua segitiga, yaitu segitiga PAB dan juga segitiga PA aksen B aksen. Nah, karena dua sisi dan sudut yang diapitnya sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen berdasarkan jadi kedua sudut tersebut kongruen. Nah, akibat dari kekongruenan segitiga ini adalah sisi yang bersesuaian juga sama panjang, sehingga diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Yang artinya jarak antara titik A dan B itu sama dengan jarak antara bayangannya. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini diasumsikan bahwa titik A, B, dan P berada pada satu garis lurus. Nah, walaupun ketiga titik tersebut tidak segaris, definisi setengah putaran tetap berlaku, yaitu bahwa P merupakan titik tengah dari A aksen dan juga BB aksen, sehingga diperoleh PA sama dengan PA aksen dan PB sama dengan PB aksen. Karena titik-titik tersebut segaris, maka panjang ruas garis dapat dinyatakan sebagai selisih jarak terhadap titik pusat. Nah, demikian dapat ditunjukkan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Artinya pada kasus kedua ini jarak antara titik tidak berubah setelah transformasi. Nah, jadi terbukti bahwa setengah putaran merupakan isometri. Nah, karena dengan demikian bahwa selain menggunakan pendekatan geometri, kita juga dapat membuktikan menggunakan pendekatan aljabar. Kita misalkan bahwa pusat putaran berada pada titik asal 0,0. Nah, jika suatu titik A, X, Y diputar sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah A aksen min X min Y. Selanjutnya, jarak antara dua titik pada bidang itu dihitung menggunakan rumus jarak. Nah, jika jarak tersebut dihitung sebelum dan sesudah transformasi, maka hasilnya tetap sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setengah putaran itu mempertahankan jarak, sehingga termasuk transformasi isometri. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa P itu min 2,3 dan A 4,-5. Tentukan bayangan titik A oleh setengah putaran terhadap titik P A aksen sama dengan HP dalam kurung A.
Nah, pada setengah putaran, titik pusat merupakan titik tengah antara titik dan juga bayangannya. Sehingga kita menggunakan rumus X aksen sama dengan 2A min X, Y aksen sama dengan 2B min Y. Nah, dengan P itu A, B. Jadi kan kita ketahui bahwa A sama dengan min 2, B-nya itu 3, kemudian X-nya 4, dan Y-nya itu min 5. Nah, untuk perhitungannya, X aksen 2 kali min 2, min 4 sama dengan min 4, 4 sama dengan min 8, kemudian untuk Y aksennya sama dengan 2 kali 3 min 5 sama dengan 6 plus 5 sama dengan 11. Sehingga bayangan titik A adalah A aksen dalam kurung min 8,11. Nah, berdasarkan definisi pembuktian secara geometri serta pembuktian yang secara aljabar, dapat disimpulkan bahwa setengah putaran merupakan transformasi yang mempertahankan jarak dan titik, sehingga termasuk transformasi isometri. Nah, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.